siang Pak Yan. Selamat siang. Gimana Pak? Gimana? Apa kabar nih Pak Yan? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi gini Pak, tujuan saya ke sini menghadap Bapak. Apakah Bapak ada waktu Pak untuk hari ini? Saya soalnya akan melaksanakan coaching bersama teman sejawat saya Pak. Oh gitu. Ya siap Pak. Ada banyak waktu. Saya sekarang Pak. Gimana? Saya minta bantuannya Bapak menjadi pengamat dalam coaching saya, dan nanti Bapak silakan mengomentari apa yang kekurangan atau kelebihan yang saya lakukan dalam coaching. Oke, ya untuk menjadi supervisi ya Pak Iya, ya. Coaching. Nah, mungkin sebelum kita Bapak melaksanakan coaching gitu ya. Kira-kira ini apa saja kompetensi yang ingin dikembangkan nanti pada saat tahapan praktek coaching itu gitu Pak? Dalam praktek coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mungkin menjadi pendengar aktif ya Pak ya. Terus yang kedua, saya bisa hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tersebut, dan saya juga mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang untuk menimbulkan solusi-solusi dari coaching. Oke, ya sudah bagus ya, yang bagus sekali itu dari kompetensi yang Bapak akan praktekkan dari tahap tersebut. Nah, yang kira-kira yang lebih spesifik nih Pak ya, kira-kira yang mana gitu Pak dari penerapan tersebut gitu? Dari kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang akan saya terapkan mungkin dari tingkat kenyamanan seorang coach atau kegiatan coachingnya juga. Ya. Terus yang keduanya, biar coachingnya bisa lebih terbuka lagi untuk mengeluarkan ide-ide baru atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Terus yang terakhir mungkin saya akan menggunakan alur cerita. Alur cerita gitu ya. Dari kompetensi yang Bapak terangkan ya, dari kompetensi yang tadi Bapak spesifik lebih jelaskan. Nah, indikator apa sih ketercapaiannya? Mungkin indikator ketercapaiannya, biar si coach tersebut terbuka mengeluarkan masalahnya atau mencurahkan masalah-masalahnya, dan coach juga bisa menemukan ide-ide baru atau solusi untuk pemecahan masalah tersebut Pak. Jadi itu mungkin indikator pencapaiannya yang diharapkan oleh Bapak ya. Betul seperti itu. Nah, untuk waktunya mau kapan ini Pak? Sekarang Pak, mungkin mumpung Bapak ada waktu dan teman saya juga sedang on the way ke sini Pak. Jadi mungkin Bapak tunggu aja dulu sebentar ya Pak ya. Oke, siap Pak. Kalau untuk berarti untuk hari ini Pak ya, sekarang ya. Betul, Oke, betul. siap. Assalamualaikum Pak Yanyan, Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Bagaimana Pak Tian? Kabarnya Pak Tian? Kurang baik Pak. Kurang baik. Sekarang lagi galau. Sengaja kan saya kesini ingin menemui Pak Robi. Intinya saya ingin di coaching Pak. Oh gitu, siap Pak. Dari apa yang telah Bapak ungkapkan tadi, ada kegalauan ya, ada Iya. masalah. Berarti ada masalah ya Pak ya? Sekarang lagi ada masalah nih Pak ya. Nah, dari coaching ini tujuan Bapak apa Pak? Ya, permasalahannya kan jadi di sekolah saya itu kan ada 10 guru yang kalau saya perhatikan pola pembelajarannya itu dari tahun ke tahun ya seperti itu saja Pak, secara konvensional dengan cara ceramah, terus pemberian tugas, jadi kurang begitu bervariatif Pak. Sementara kan saya di calon guru penggerak ini sedang melaksanakan pendidikan, tapi ternyata di calon guru penggerak itu pola pengajarannya itu sekarang kan teknologi sudah maju, banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi ya mungkin sedikit banyaknya saya ingin memberikan sebuah perubahan Pak, perubahan untuk pola pengajaran di sekolah saya itu Pak. Jadi permasalahannya dalam pola pembelajaran guru-guru di sekolah Ya, Bapak ya, ya, yang ya, monoton, tidak ada perkembangan mungkin ya. Pak. Iya. Nah, jadi dari permasalahan Bapak nih, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang nih kalau untuk mengatasi? Kebetulan sekarang kan saya di guru penggerak Pak, ya guru penggerak, kita banyak belajar tentang pola pengajaran, tentang kepemimpinan seorang pendidik Pak ya.
Nah, ya yang menjadi kekuatan saya mungkin saya bisa memberikan sedikit banyak ilmu untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya Pak di sekolah saya seperti itu Pak. Jadi kesempatan yang mau memiliki akan menerapkan ilmu-ilmu yang telah Bapak Ya, raih di itu. Ya. pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Misalkan kan sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan Iya, ya, bisa betul. digunakan untuk pembelajaran. Terus ya paling tidak guru-gurunya itu ke depan bisa membuat slide atau PowerPoint lah untuk pembelajarannya, karena kebetulan di sekolah saya kan komputernya ada, Iya. laptopnya ada, infonya ada. Kenapa tidak bisa digunakan gitu Pak? Nah, dari permasalahan yang ada di sekolah Hmm. Bapak terkait dengan pola pembelajaran, kalau Ya. diskalakan nih Pak, 1 sampai 10, posisinya di mana sih Pak? Untuk guru-guru di sekolah saya kalau diskalakan perkiraan Pak ya ada di 5 lah, 5 detik seperti, karena banyak juga guru yang ada satu yang bisa menggunakan media pembelajaran, tapi kebanyakannya ya seperti itu Pak, Ya. tidak mampu untuk melaksanakan pembelajaran yang secara aktif dan interaktif gitu Pak. Dari skala 1 sampai 10, Ya. posisinya berada di 5. Di 5. Bapak mempunyai keinginan atau tujuan nggak untuk memperbaiki atau merubah skala tersebut biar lebih biar lebih meningkat gitu Pak? Iya. Ya saya punya keinginan tuh Pak, saya punya niat untuk meningkatkan skala tersebut ya mungkin ke level 7 lah Pak. Kalau ke level 10 kan itu kalau saya pikirkan itu mungkin sudah spesial ya Pak Iya. ya, kalau sudah semua guru sudah mampu berarti itu levelnya berarti level yang istimewa 10. Betul. Tapi kalau level 7 mungkin setidaknya ada 50% dari guru-guru bisa menggunakan IT, bisa menggunakan pembelajaran secara interaktif dan bervariatif agar siswa itu tidak merasa bosan, dan akhirnya guru-guru yang lain juga mudah-mudahan bisa mengikuti. Betul, Jadi betul. bisa lah ditingkatkan untuk ke level yang ke-7 lah. Mungkin kalau ke 10 langsung Ya, mungkin nggak mungkin prosesnya lah. juga Prosesnya juga ya, lama gitu ya, ya, Pak ya. prosesnya akan lama. Nah, dari beberapa tadi Bapak kan sudah mengungkapkan nih strategi yang Bapak lakukan Ya. akan menerapkan ilmu yang telah Bapak Ya, dapatkan ya, dari ya, pendidikan betul. guru penggerak. Ada kekuatan lagi nggak Pak yang Bapak punyai untuk merubah pola pembelajaran yang monoton di sekolah Bapak? Kekuatan yang mungkin saya miliki sedikit banyaknya saya juga bisa lah menggunakan untuk mengajarkan guru-guru untuk membuat slide pembelajaran atau menggunakan puisi sebaya. Betul, Sekarang kan betul, iya. lagi marak-maraknya puisi. Iya, betul, betul. Lagi marak-maraknya puisi. Ya sedikit banyaknya saya paham, dan ada juga teman saya yang lebih paham dari yang lainnya, itu bisa juga kita berkolaborasi mungkin nanti ya. Betul. Nah, dalam penerapan rencana yang telah Bapak tadi bicarakan ya, ada gak hambatan atau gangguan yang bisa mempengaruhi ke rencana-rencana yang Bapak? Kalau hambatan mungkin ya, kalau hambatan dilihat dari kondisi guru tersebut Kak. Dari kondisi guru tersebut kebetulan mereka itu golongan 4 itu kan sudah usianya ya, Iya. usianya kan sudah agak lanjut. Jadi kadang-kadang ketika kita ajak berlari untuk mengejar sebuah kebaikan, biasanya terserah yang muda aja lah. Oh, Biasanya iya, seperti iya, itu, iya. seperti itu biasanya. Jadi ya itu mungkin salah satu hambatan yang saya hadapi untuk memajukan proses pembelajaran di sekolah. Iya, jadi memang ada ya hambatan. Iya, ada hambatan, tentu ada hambatan. Nah, dari hambatan tersebut, Bapak mempunyai solusi gak untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Untuk hambatan tersebut solusinya bisa lah ya, kayaknya bisa untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga mungkin pengawas sekolah Iya. agar mengadakan semacam bimbingan atau workshop. Kalau workshop mungkin skalanya besar ya, Iya, kalau workshop. betul. Tapi kalau untuk mentoring lah, Iya, mentoring iya. di lingkungan sekolah. Sekolah. Ya, melaksanakan mentoring mungkin berkolaborasi dengan kepala sekolah dan pak pengawas. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan ya masalahnya pola pembelajaran yang begitu monoton. Ya. Terus Bapak juga sudah mengungkapkan hambatan dan Ya. solusi dari hambatan-hambatan tersebut.
Nah sekarang untuk kedepannya nih Pak, biar tujuan Bapak itu tercapai, Bapak mempunyai strategi yang lebih spesifik gak Pak untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk strateginya mungkin di awal-awal sekarang, kalau dengan workshop itu kan agak terlalu jauh ya Pak. Kalau workshop itu terlalu besar skalanya, mungkin dengan cara mentoring lah, dengan mentoring sesama guru gitu. Nanti juga kita akan berkolaborasi, atau saya akan berkolaborasi meminta bantuan dari rekan saya yang IT-nya sudah mumpuni, sudah jago. Nanti kita berkolaborasi untuk membuat sebuah perubahan di sekolah saya dengan workshop ya. Bukan workshop tapi dengan mentoring ya, betul dengan mentoring. Target waktu nih Pak untuk melakukan rencana tersebut dengan cara mentoring, terus biar pola pembelajaran Bapak bisa meningkat. Target waktunya sepertinya lebih cepat lebih baik Pak. Lebih cepat lebih baik minggu depan Pak. Minggu depan insya Allah saya akan laksanakan mentoring tersebut. Dari tujuan yang Bapak tadi rencanakan dan banyak strategi yang Bapak kemukakan, terus solusinya juga, bagaimana sih Pak ukuran keberhasilan rencana yang Bapak lakukan nih untuk mengubah pola pembelajaran yang monoton tadi supaya lebih meningkat? Ya, untuk ukuran keberhasilannya nanti kita lihat setelah kegiatan mentoring tersebut. Apakah ada perkembangan pembelajaran, pola ajar dari guru terhadap siswa? Apakah media-media pembelajaran yang difasilitasi oleh pemerintah itu bisa dipergunakan oleh guru-guru lain? Atau ya setidaknya mereka sudah mampu sedikit banyaknya membuat sebuah slide pembelajaran menggunakan PowerPoint. Itu mungkin ukuran keberhasilan secara skala kecil lah. Saya rasa rencana Bapak itu sudah begitu hebat Pak ya, dalam untuk mengubah pola pembelajaran yang monoton ya. Terus komitmen nih Pak, kalau terkait dengan rencana nih kan, terus untuk mencapai suatu tujuan itu kan kita perlu komitmen ya. Nah komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut bagaimana? Berarti untuk komitmennya itu mengintenskan komunikasi dengan sesama guru. Mungkin kita ngobrol-ngobrol walaupun secara tidak resmi ya Pak ya, ngobrol-ngobrol boleh di kantor atau di warung tentang pembelajaran yang dilakukan itu apakah berhasil atau tidak, atau mungkin ada permasalahan dalam menggunakan laptop InFocus. Mungkin secara terus-menerus ketika kita ngobrol ke arah sana ya mungkin itu merupakan sebuah komitmen yang harus ditempuh agar tetap konsisten. Iya, setuju Pak. Saya setuju banget dengan apa yang telah Bapak rencanakan ya. Nah, dalam rencana yang tadi Bapak sebutkan, tadi rencana buat aksinya dalam mengubah pola pembelajaran yang monoton supaya lebih meningkat lagi, ada gak atau siapa saja nih yang bisa membantu Bapak gitu untuk berkolaborasi Pak dalam rencana Bapak ini? Ada Pak. Kalau saya bekerja secara sendiri kan tidak mungkin ya Pak. Iya betul. Gurunya juga ya lumayan banyak ya. Terus mungkin saya akan mengadakan kolaborasi pertama dengan pihak kepala sekolah untuk setidaknya menyediakan ruangan dan waktu lah untuk mengadakan sebuah mentoring ke rekan-rekan. Terus juga saya punya rekan Pak Asep yang jago sekali di bidang IT. Ya, dia telah bisa atau mampu untuk menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran secara efektif. Mungkin ya saya akan berkolaborasi dengan dia. Baik Pak, hebat Pak ya Pak ya, apa yang telah Bapak rencanakan, terus mengubah permasalahan nih untuk mengatasi permasalahan yang telah Bapak hadapi. Dan saya rasa apa yang telah Bapak rencanakan ini pasti bisa Pak untuk mengubah pola pembelajaran di sekolah Bapak. Ya, amin Pak. Dan saya terakhir nih Pak, saya mau bertanya sama Pak. Setelah melakukan percakapan ini nih antara Bapak telah mengemukakan permasalahan di sekolah Bapak, terus Bapak sudah mengungkapkan juga solusi nih, sudah menemukan solusi. Apa sih yang Bapak rasakan nih setelah kita? Setelah diskusi hari ini ternyata
sebuah solusi itu hadir dari diri saya sendiri Pak. Betul. Ternyata ini loh coaching ya yang kita lakukan, ternyata ide-ide itu muncul dari diri saya sendiri. Ya, betul. Dan pemikiran saya semakin terbuka dengan ya pancingan-pancingan Bapak tadi, dengan ide-ide yang harus saya lakukan, solusi yang saya lakukan. Ya mudah-mudahan solusi ini bisa memberikan sebuah perubahan di sekolah, dan sekarang saya sudah merasa tenang lah. Iya. Sudah menemukan sebuah solusi yang harus saya laksanakan secepatnya itu Pak. Baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Bapak sudah tadi bercakap-cakap Ya, Pak ya. seharusnya saya yang berterima kasih Pak kepada Bapak. Gak apa-apa, kita atas saling waktunya. sharing aja Pak ya. Iya, iya. Itu Pak. Ya mungkin ada lagi yang Saya Bapak- rasa cukup Pak, terima kasih karena saya takut mengganggu waktu Bapak. enggak Pak. Bapak banyak kegiatan. Saya tunggu Banyak Pak yang progres Pak ya, Iya, dari iya, iya, Bapak iya. rencana aksi Bapak Nanti tadi. saya hubungi kembali lah, Siap, Pak. siap, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng lagi Pak di sini Pak. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Robi, Pak Robi sudah melaksanakan coaching ya. Jadi setelah melaksanakan coaching mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus Bapak jawab gitu ya dari saya. Ya, baik. Oke, yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian di pengembangan yang Bapak laksanakan? Mungkin Pak, saya rasa ya tadi kegiatan coaching yang saya lakukan itu sudah terkait dengan indikator yang ketercapaian yang tadi saya sebutkan sebelum melaksanakan coaching, yaitu menggunakan alur tirta ya Pak. Jadi mungkin sudah sesuai lah Pak. Itu sudah sesuai indikator ketercapaian. Oke, sudah sangat luar biasa sekali Pak ya, karena pencapaian alur tirta ini Bapak sudah melaksanakan tahap demi tahap pelaksanaan coaching ini gitu kan. Nah selanjutnya sesuai kemampuan Bapak, mungkin Bapak sendiri sudah bisa menilai, sudah bisa meraba-raba nih kemampuan saya, kekurangan saya seperti ini, kelebihan saya seperti ini. Nah kompetensi apa lagi sih yang Bapak inginkan gitu kan berdasarkan hasil coaching tadi gitu, seperti itu. Yang saya akan kembangkan dari keterlangsungannya coaching tadi, saya mungkin akan mengembangkan dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya si coach tersebut bisa lebih lancar atau lebih bisa memikirkan dan menimbulkan ide-ide baru atau solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi coach tersebut. Oke, ya sudah sangat luar biasa sekali Pak ya. Memang boleh saya komentari sedikit Pak ya, Ya, mungkin silakan. dari coaching tadi. Jadi dalam penyampaian Bapak sudah sangat bagus sekali, sudah baik sekali Pak dalam penyampaian. Terus dalam tahapan tirta Bapak sudah sesuai tahapan gitu, sudah bagus sekali. Dan Bapak juga sangat responsif Pak ya kepada coach ini. Jadi si coach ini sudah sudah pemikirannya sudah sangat terbuka, sudah mungkin sudah akrab gitu ya dengan Bapak gitu. Dan yang saya hampir jempol, Bapak sangat apresiatif sekali itu dari apa yang penyampaian dari coach ini. Bapak sangat apresiasi sekali dan responsif itu. Jadi adanya pembicaraan dua arah gitu. Jadi tidak satu arah gitu, seperti itu Pak. Dan mungkin dari saya sebagai supervisi seperti itu Pak komentarnya. Mungkin untuk progres kedepannya Bapak semoga bisa lebih baik lagi, bisa menambah pengetahuan dan kompetensi Bapak, seperti itu Pak mungkin dari saya. Terima kasih Pak Yanen ya, Bapak telah menyediakan waktu luangnya untuk menjadi pengamat atau mengamati atau menjadi observer dalam rencana coaching yang telah saya lakukan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak lakukan bisa mendapatkan imbalannya yang setimpal ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak ya, jangan Ya, bosan-bosan. sama-sama. Nanti kalau saya hubungi untuk meminta bantuan lagi ya Pak ya, jangan Siap, kapok. siap Pak. Ya, Terima kasih Pak Yanen. Assalamualaikum.